Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari 3i3 Mark III. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. IM ini dikirimin oleh Keep Hi-Fi, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dari penampakan dusnya dulu. Penampakan dusnya tampak depannya seperti ini. Tampak sampingnya, samping satunya, dan belakangnya. Kalau dibuka kayak apa? Yuk kita buka. Dia ada gambar orang main gitar. Mantap sekali. Oke. Waktu itu IM-nya di sini dan IM-nya waktu itu koclak-koclak di dalam sini loh. Ini agak kurang aman packagingnya. Tapi untungnya IM-nya bagus, jadi survive aja. Tuh, dia IM-nya waktu itu koclak di sini, tapi nggak ada masalah apa-apa, syukur-syukurnya. Untuk IM-nya nanti saya kasih lihat belakangan, sabar. Jadi kita dapat foam ear tips 2 set. Di sini dapat lap microfiber, dapat ear tips ada berapa macam ini. Ini juga ada cleaning toolnya, tuh cleaning brush. Ada ear tips 3 macam, bisa dipilih, bisa ngubah-ngubah dikit suaranya. Di sini ada bekas kabelnya dan bekas pouchnya beserta kitabnya yang kayak begini, nggak saya baca. Oke, untuk IM beserta pouch beserta kabelnya tunggu sebentar saya ambil, tapi saya beresin dulu ininya. Ini dia si pouch, di dalam pouchnya ada IM beserta kabelnya. Kalau dibuka si pouchnya kayak begini, ini IM-nya cakep, warnanya ungu. Shiny kayak gitu. Kita keluarin, kita sekalian masuk ke build quality-nya. Build quality dari IM-nya sendiri saya bisa bilang ini bagus. Kenapa? Karena ini teruji. Shipping di China ini terkoclak-koclak karena lepas dari kompartemennya yang tadi yang saya bilang, ini survive, nggak ada masalah apa-apa. Nggak imbalance, nggak ada lecet, catnya juga berarti ini bagus. Ini masih sempurna. Ini shiny tapi matte paint gitu ya. Ini ya kalau dilihat sendiri pokoknya ini lebih ganteng dari di kamera. Dia tuh konfigurasinya 3 breed. Yang kayak tadi ada di dusnya 1 dedek, 1 BA Sonion, 1 planar. Ini untuk konfigurasi 3 breed, kalau kata saya sih shell-nya ini termasuk normal ya, nggak besar dan nggak kecil. Untuk si build dari kabelnya gimana? Build dari kabelnya dia tuh, kalau bisa difokusin kameranya tuh, ini premium. Serat-serat kabelnya terlihat bukan kabel kaleng-kaleng deh. Dia juga terminasinya di 4.4 balance. Jadi kalau misalkan kalian yang setupnya udah balance, nggak usah beli kabel lagi. Karena ini kabelnya udah bagus. Paling satu hal yang mau saya mention di si 3i3 ini. Kalau shell-nya kalian ketok-ketok dia ada bunyinya. Kayak jeroannya tuh beradu sama shell-nya. Kanan kiri sama. Mungkin shell-nya dia nggak full, ya nggak full sih pasti. Ini shell kosong ini pasti, soalnya dari bahan metal. Kalau full metal nanti kayak batu kali ya, berat jadinya. Untuk comfortnya dia very good. Ini nyaman di kuping saya karena memang size-nya nggak besar, nggak kecil, normal kayak yang saya bilang. Saya bisa pakai i3 Mark III ini untuk long listening session tanpa masalah apa-apa. Dan juga shell-nya nggak berat dan nggak neken, nggak ada yang spot-spot neken di kuping, nggak bikin sakit. Saya langsung masuk aja ke bagian sound-nya. Untuk sound-nya dites menggunakan VIO KB3, VIO BTR15,
Stock ear tips, stock cable, dan musiknya diambil dari Apple Music dengan genrenya J-pop, J-rock, EDM, rap, metal, dan juga jazz. Untuk bagian soundnya saya bakal banyak ngomper i3 Mark III ini ke Blessing 3. Kenapa? Karena first impression yang saya dapat waktu pertama kali denger i3 Mark III ini, loh kok suaranya mirip Blessing 3, tapi lebih dinamis dan lebih resolving. Yuk kita mulai. Gambaran besar tonalitinya dia bass boosted neutral. Kita mulai dari bassnya dulu. Bassnya di-handle pakai 10 mm beryllium dynamic driver. Dia tuh punya boost bassnya dari sub bass sampai area 150 Hz. Jadi midrange-nya benar-benar nggak kesentuh. Dia punya punch yang bagus. Rumble dan humming-nya juga ini dapat banget teksturnya. Dia bass quantity-nya kalau dilihat dari graf mirip Blessing 3. Saya cantumin di sini grafnya, kredit ke ARN. Tapi quality-nya dia jauh lebih superior dibandingkan Blessing 3 yang gimmick marketingnya hodus-hodus ya. Isobaric dual dynamic driver tapi suaranya monoton. Sedangkan di bass i3 Mark III ini dinamis banget dan fun buat didengerin. Kalau Blessing 3 di kuping saya tuh ya kayak saya bilang monoton, kayak datar, flat. Dibilang flat enggak, tapi ya gimana ya, kayak serba tanggung lah di bassnya Blessing 3 jujur aja. Dia tuh kayak yang enggak banyak ngegerakin udara ya, kayak kurang, ya pokoknya serba kurang lah di Blessing 3. Nggak begitu punchy, nggak begitu rumble, dan hummingnya juga nggak begitu dapet teksturnya di Blessing 3. Sedangkan di i3 Mark III ini kebalikannya. Ini oke banget, asli. Kita masuk ke midrange-nya. Dia tuh smooth, lush, dan velvety. Kata-kata itu yang ada di pikiran saya kalau harus ngedeskripsiin si i3 Mark III ini. Dibandingkan Blessing 3, kalau didengerin AB, comparison langsung ini pakai ini lepas ganti Blessing 3, dilepas ganti lagi. Si i3 ini punya body yang lebih berbobot dan lebih natural yang bisa jadi kebantu karena penggunaan Sonion balance armature. Dia Sonion memang premium sih, balance armaturnya. Timbre BA-nya juga minim, dia punya bodinya bagus dan sangat resolving. Ini punch banget di atas kelas harga 200 USD. Iya, ini harganya 200 USD. Vocal placement-nya gimana? Dia tuh sedikit maju, tapi lebih smooth pembawaannya. Karena upper mid-range-nya juga kalem, nggak sibilance dan nggak berasa shouty. Kalau harus dibuat analoginya, kalau misalkan kalian yang pernah icipin HD600 atau HD660S2 atau punya keduanya, saya ada keduanya, presentasi midrange-nya aja ya ini analoginya. Blessing 3 tuh ibarat kayak HD600, dia maju, lebih forward, sedangkan i3 Mark III ini mirip kayak HD660S2, dia lebih laid back, kalem, lebih nyantai lah pembawaannya, lebih elegan. Kalau kalian pernah icipin atau punya kedua cans tersebut pasti ngerti apa yang saya maksud. Kalau ke treble-nya gimana? Dia resolving banget thanks to the 10mm planar driver yang digunain di i3 ini. Ini saya mau komentar mengenai tuningannya. Saya masukin lagi grafnya di sini. Terima kasih, kredit ke ARN. Cek review dia juga. Dia tuh pinter banget yang tuning. Dia tahu planar karakternya ada sedikit zinc dan ngegigit. Dia buatlah tuningan graf yang measurable-nya tuh treble-nya lebih kalem, lebih mundur dari graf-graf IM pada umumnya. Dan hasilnya ini asli bagus banget. Dia resolving banget, airy, super extend, tapi smooth juga at the same time. Nggak ada berasa kayak roll off, nggak mendem loh ini. Ini susah dijelaskan. Grafnya agak menipu. Di sini nggak mendem, tapi malah jadi bagus banget. Ini untuk overall tuningannya saya cuman bisa muji-muji aja. Ini beneran. Yang tuning ini pinter, siapapun yang tuningnya ini good job banget. Saya approve. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Untuk asking price-nya yang 200 USD ini very good. Stage-nya dulu, dia megah, very good.
Dia berasa kayak di ruangan aula megah yang stage layeringnya juga udah kegambar tembok-temboknya. Dan shape-nya dia simetris antara lebar dan juga si depth-nya. Imaging-nya juga gimana? Dia very good. Ini berasa holografis kalau kata saya. Ini cuman make source BTR15 dan KB3 udah berasa holografis, apalagi dicolokin ke source yang lebih proper. Kayak Vio M23, Vio K9 AKM, dan sejenisnya. Itu udah jelas lebih mantap lagi. Dia tuh udah berasa holografis dengan source yang oke, yang decent lah. BTR15 ya fine-fine aja, nggak jelek, nggak bagus, decent. Dia tuh berasa banyak layernya, dan kalian juga bisa gampang ngegambarin suaranya di kepala kalian. Kalau separasi dan positioningnya gimana? Separasi dan positioningnya juga dia very good. Dia pinpoint tajam di tes di Valorant dan musik listening bener-bener punch di atas harga 200 USD. Untuk detail retrievalnya very good juga. Semua frekuensi dari bass, mid, treble, semua berasa sangat resolving. Teksturnya banyak, detailnya berlimpah. Ini jauh lebih banyak informasi yang disajiin dibandingkan Blessing 3. No joke, ini beneran bagus banget. Kalau sebagai contohnya, di Blessing 3 kalian tuh berasa kayak ada haze atau apa ya? Bahasa Indonesianya ya, saya nyebutnya haze di treble-nya. Tapi juga dia at the same time sedikit bright dan forward. Kalau di MK3 di si i3 ini, dia tuh smooth, airy, extend, dan resolving banget. Sama dengan mid-range dan bass-nya. i3 Mark III ini gampang banget ngancurin Blessing 3 di technicality-nya dan tonality-nya in my opinion. Jadi ini konklusinya gimana? Apakah recommended atau enggak? Jelas recommended banget. Ini IM yang paling gampang yang bisa saya rekomendasiin di tahun 2024. In fact, saya sengaja ngedelay rilis review i3 Mark III ini. Karena saya mikir, oh apa masih masa bulan madu kali ya, masih mesra-mesra gitu. Jadi kayak yang enak, ya di baru-baru dapet enak, kan biasanya kayak gitu, masih zaman-zaman masa bulan madu. Ternyata enggak, ini seiring berjalannya waktu, opininya masih sama. Ini beneran masih enak, saking enaknya. Moondrop Darksaber yang saya punya dan Blessing 3 saya juga nggak pernah saya sentuh lagi. Ini beneran bagus banget. Udah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir ke video ini. Apabila berkenan boleh dong minta like, sub, dan share juga. Sekian dari saya, ini review untuk 3i3 Mark III. Sekian, bye-bye.